ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Terus didoakan oleh malaikat. Dan ketika seseorang itu duduk di dalam majelis zikrullah, majelis ilmu, majelis ta'lim, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutin la yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Ketika seseorang duduk di salah satu rumah Allah, ikhlas karena Allah, kecuali Allah datangkan, turunkan sakinah. Apa itu sakinah? Ziyadatul iman, peningkatan iman. Dan ini mahal sekali harganya, sulit, tidak bisa dibeli, mutlak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicucuri rahmat oleh Allah. Masya Allah, ini juga mahal, ini juga sangat kita butuhkan. Hafathumul malaikah, dan dikerumuni oleh malaikat, tidak nampak, sengaja dibikin oleh Allah tidak nampak. Ya, sengaja sama Allah, namanya janji-janji Allah itu dibikin tidak nampak. Ini ujian, kita percaya enggak? Maka dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan kita ini ujian. Dijanjikan surga enggak nampak, neraka tidak nampak, pahala enggak nampak, dosa tidak nampak. Tapi bisa dirasakan. Ya, tapi bisa dirasakan. Dikerumuni oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan nama-nama orang yang duduk ini akan dibanggakan oleh Allah di depan majelisnya malaikat. Kenapa Allah banggakan? Karena dulu ketika Allah menciptakan manusia, malaikat itu protes. Ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa diciptakan manusia? Bukankah cukup aku aja malaikat? Percuma manusia ini hanya buat kerusakan dan pertumpahan darah. Enggak usah. Maka Allah katakan, kamu tidak tahu, aku tahu. Ini alamu ma la ta'lamu. Aku tahu. Buktinya benar. Kita hari ini tidak bertengkar. Hari ini tidak buat kerusakan. Hari ini tidak buat pertumpahan darah. Maka Allah banggakan di depan malaikat. Tuh malaikat, lihat hamba. Dia duduk membesarkan aku. Dia duduk di rumahku. Dia duduk memuji aku. Masya Allah. Maka dikatakan di dalam penghujung hadis, ketika duduk dengan ikhlas karena Allah, wa fi akhiril majlis nada munadan minas samaa'i qumu maghfuran lakum qad badilat sayyi'atikum hasanah. Allah katakan kepada orang-orang yang duduk dengan ikhlas, bangunlah kamu dengan keampunanku, kata Allah. Aku telah gantikan kesalahan-kesalahanmu dengan kebaikan-kebaikan. Digugurkan dosanya, dimaafkan salahnya, ya, ditunaikan hajatnya. Kenapa? Karena kita duduk di dalam majelis zikrullah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Maka insya Allah kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambahkan nikmat itu. Cara bersyukurnya bagaimana? Cara bersyukurnya menambah ketaatan kepada Allah. Menambah ketaatan kepada Allah itu cara kita bersyukur kepada Allah. Wadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Mengingat Allah itu tanda bukti bahwa kita ini hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit orang yang mampu bersyukur. Enggak banyak. Maka orang yang bersyukur ini yang beruntung. Inilah orang yang menang, orang yang faham. Nabi SAW sudah diampuni dosanya, telah lalu dan akan datang, diampuni. Tapi ketika sholat sampai bengkak-bengkak kakinya, istrinya bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa kau lakukan ini, wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka dzunubaka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Padahal Allah telah ampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Kok sampai seperti ini sholatnya? Kenapa ya Rasulullah? Tanya istrinya. Maka Nabi SAW katakan, afala aku abdan syakura? Apakah aku gak pantas menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi tanda syukur itu semangat taat kepada Allah. Tanda syukur itu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga gitu.
kita datang dari rumah melaksanakan sholat subuh, ini syukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita segala kebaikan. Dan tanda syukur dimampukan kita sholat subuh, kita berzikir kepada Allah. Dimampukan kita berzikir kepada Allah setelah sholat, kita duduk di dalam majelis ta'lim. Karena semua ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara sekalian rahimakumullah. Kita ini harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu khaliqul asya wal ahwal, yang menciptakan segala suasana dan keadaan. Suasana dan keadaan ini di genggaman Allah. Allah yang besar, Allah yang kuasa, Allah yang kaya, Allah yang mampu. Semua ada di genggaman Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah katakan jadi. Idza arada syai'an yakuna lahu kun fayakun. Makhluk dengan segala kekuatannya ini hakikatnya tidak punya daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu hari Nabi berjalan dengan salah seorang sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sambil digandeng tangannya sahabat ini, Nabi cerita, "Ya gulam, ihfazillah yahfazka." Wahai anak, jagalah perintah Allah, Allah akan jaga kamu. Ittaqillah tajidlahu tujahaka. Takwalah kamu kepada Allah. Hidupmu akan dibimbing oleh Allah. Kau akan dapati Allah selalu ada di depan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Kemudian Nabi katakan, "Law istama'atil ummah an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka." Andaikan seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat sedikit saja kepada kamu, tidak bisa. Tidak akan mampu. Kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan akan datang kepada kamu. Ini ketetapan Allah. Wa in istama'atil ummah bi ayyadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Dan andaikan seluruh umat ini berusaha untuk memberikan madarat, malapetaka, musibah kepada seseorang sedikit saja, tidak bisa juga. Kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan akan datang kepada kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan tinta sudah kering. Artinya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah yang berkehendak. Kehendak Allah tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, tidak bisa dilawan oleh siapapun. Oleh karena itu, keyakinan ini pertama kali harus mantap ada di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, dengan segala kebesaran dan kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan, ketetapan kepada kita bahwa sholahul ahwal inda sholahil a'mal, bahwa baik buruknya suasana dan keadaan dunia, alam semesta, bahkan manusia tergantung baik buruknya amal mereka kepada Allah. Ini sudah keputusan Allah. Kalau amal manusia ini baik, maka yang datang kepada manusia juga kebaikan. Tapi ketika manusia ini durhaka kepada Allah, yang datang pada mereka juga keburukan. Dari zaman dahulu sampai kiamat, keputusan Allah ini sama. Maka banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran yang Allah ceritakan bagaimana nasibnya manusia yang taat, bagaimana nasibnya manusia yang maksiat, bagaimana kaum yang mengikuti perjalanan Nabi, bagaimana kaum yang mengikuti syaitan. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Berapa banyak kampung-kampung yang aku binasakan sebab kezaliman mereka kepada Allah. Karena mereka durhaka, mereka menghina, mereka maksiat, mereka membangkang, maka Allah Subhanahu wa taala berikan azab kepada mereka. Kita kenal bagaimana tingginya pangkat si Fir'aun, seorang raja yang kekuasaannya luar biasa.
Allah kirim nabi untuk ingatkan dia. Tapi dengan sombongnya dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kamu. Namrud laknatullah alaih juga seorang raja. Dengan sombongnya dia menantang Allah, ingin berperang dengan penduduk langit, menyuruh orang sujud kepadanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan mereka. Untuk menghancurkan mereka bagi Allah mudah, tidak susah. Cukup Allah kirim seekor nyamuk yang pincang masuk ke dalam kepalanya Namrud, berputar-putar di kepalanya, dia merasakan kesakitan yang luar biasa, dibentur-benturkan kepalanya sampai dia mati dalam keadaan hina. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, menjadi pelajaran untuk kita semua. Qarun orang yang kaya raya, hartanya luar biasa, kunci gudangnya saja tidak mampu digendong oleh orang-orang besar badannya. Coba bayangkan, mana ada orang di dunia ini yang punya harta kekayaan melebihi hartanya Qarun. Kunci gudangnya tidak kuat digendong oleh orang-orang besar badannya. Berapa banyaknya harta dia, tapi karena dia sombong, tidak mau taat kepada Allah, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia merasa dia mendapatkan harta ini karena otaknya yang pandai. Innama utitu ala ilmin indi, aku mendapatkan harta karena otakku yang pandai. Maka Allah pun marah, Allah tenggelamkan Qarun bersama hartanya. Kaum Ad punya kekuatan yang luar biasa. Dia bisa lompat dari satu bukit ke bukit yang lain, bisa cabut pohon dengan tangannya. Allah kirim nabi, ingatkan dia, wahai kaum Ad, taat kamu kepada Allah. Dia juga menolak. Dia ingkar kepada nabi utusan Allah. Bahkan dia mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami? Siapa yang lebih kuat dari kami? Karena ucapan kata-kata kesombongan itu keluar dari lisannya, maka Allah pun murka, Allah marah. Begitu juga kaum yang lain, kaum Samud, kaum Madian, kaum Sabah, kaum-kaum yang lain. Allah ceritakan di dalam Al-Quran untuk pelajaran bagi kita semua, bahwa ketika suasana dan keadaan baik, manusia taat kepada Allah, maka kebaikan dunia dan akhirat Allah berikan kepada mereka. Tapi ketika manusianya ini bencana, kemaksiatan merajalela di mana-mana, maka yang datang adalah murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullama hamamtu bi'adzabin ala ahli al-ardi nadartu an salas. Kalau aku ingin menurunkan bencana di muka bumi, aku ingin menurunkan azab di muka bumi, di sebuah kampung, desa, bandar, kota, negeri, aku lihat dulu 3 perkara. Kalau ada 3 perkara di tempat itu, saraftu anhumul azab, aku angkat azab dari tempat itu. 3 perkara ini dilihat dulu. Kalau ada, tidak akan turun azab Allah. Dan ini bisa dibuktikan di mana-mana. Tapi kalau 3 perkara itu tidak ada, turun azab Allah. Yang pertama adalah amarin al-masajid, orang Islam yang mau memakmurkan masjid. Masjidnya makmur enggak? Masjidnya hidup enggak dengan amalan? Masjidnya diisi enggak dengan orang Islam yang mau risau dan fikir, yang cinta dengan masjid, hatinya terpaut dengan masjid, rindu dengan masjid, memikirkan masjid, mau berkorban untuk masjid. Ada nggak orang Islam macam itu? Kalau ada di sebuah kampung orang Islam macam itu, maka kampung ini akan dijaga oleh Allah. Itu yang pertama, amarin al-masajid, orang yang mau memakmurkan masjid. Yang kedua, al-mutahabbina fillah, orang Islam yang berkasih sayang karena Allah. Cinta mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, berjabat tangan karena Allah. Ma min muslimani yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafirallahu dzunubahu qabla an yatafarraqa. Tidaklah 2 orang Islam berjumpa karena Allah, berjabat tangan, Allah akan gugurkan dosanya sebelum tangannya terpisahkan. Berkasih sayang karena Allah. Kita tidak kenal,
Tapi karena kita punya kalimat yang sama, la ilaha illallah. Kita tidak tahu sebelumnya, tapi karena kita sama-sama hamba Allah. Innamal mu'minuna ikhwan. Orang beriman itu saudara, dipersaudarakan oleh Allah. Maka Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum kau cintai saudaramu seperti kau cinta pada dirimu sendiri. Karena kasih sayang inilah Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan kita. Dan ketika di sebuah kampung ada orang Islam yang menyebarkan kasih sayang, maka kampung itu akan dijaga oleh Allah. Kampung itu akan dilindungi oleh Allah. Tidak akan Allah turunkan azab ketika umat Islam di kampung ini al-mutahabbina fillah, berkasih sayang karena Allah. Dalam sebuah riwayat diceritakan, anna rajulan zara'ahan lahu fi qaryatin ukhra. Ada orang laki yang datang dari kampung lain ke satu kampung yang berbeda untuk menemui saudara Islam. Fa arsalallahu malakan ala madrajatihi. Allah kirimkan malaikat mengikuti orang laki-laki itu. Dia mau kemana? Kata Allah, wahai malaikat, ikuti dia. Diikuti oleh malaikat. Sampai tengah jalan, malaikat ini bertanya kepada dia. Malaikatnya berbentuk manusia. Ala suratil insan. Bertanya, ya fulan aina turid? Kamu mau kemana wahai fulan? Maka si fulan mengatakan, uridu akan bihadil qaryah. Saya ingin jumpa dengan saudara saya di kampung ini. Malaikatnya menguji keikhlasan dia. Benar gak dia? Karena Allah. Mungkin dia mau cari perempuan kali, mau kawin lagi. Mungkin dia mau cari bisnis kali. Mungkin urusan kampanye kali. Ya, malaikatnya menguji dia. Ini mau apa nih sebenarnya? Maka malaikat bertanya sama laki-laki tadi, hal turidu min ni'matin ukhra tarabbuha? Apakah kamu punya keinginan lain atau mungkin ada orang yang ingin kau jumpai untuk kau jadikan pekerja kamu atau apa? Maka laki-laki tadi mengatakan, la, bal uridu akan min hadil qadir. Saya enggak punya tujuan apapun. Tidak ada masalah-masalah itu semua, enggak ada. Saya betul-betul mau datang ke sini karena Allah, berjumpa dengan saudara Islam saya karena Allah. Mendengar jawaban itu, malaikat baru mengaku. Apa kata malaikat? Inni malakun. Aku ini sebenarnya malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada kamu, wahai fulan, innallaha ta'ala ahabbaka kama ahbabtahu fillah wa aujaba lakal jannah. Sesungguhnya Allah cinta kepada kamu sebagaimana kau cinta pada saudaramu yang kau datangi itu, dan Allah wajibkan dirimu masuk ke dalam surga. Itulah besarnya nilai silaturahmi. Berkasih sayang karena Allah, cinta mencintai karena Allah. La tahasadu, jangan kalian saling hasad, wala tabaghadu, jangan saling membenci, wala tanakaru, jangan bertengkar, wa kunu ibadallahi ikhwana, tapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Karena ketika umat Islam ini berpecah, caci maki, jatuh mereka dari pandangan Allah, tidak dipandang lagi oleh Allah. Walaupun jumlahnya banyak, walaupun orangnya kaya-kaya, pinter-pinter, tapi kalau hati mereka tidak bersatu, umat Islam ini tidak dipandang lagi oleh Allah. Idza tasabat ummati saqatat min 'ainillah. Kalau umatku caci mencaci satu dengan yang lain, tidak dipandang lagi oleh Allah. Itu yang kedua, amalan yang dapat menurunkan rahmat Allah dan menolak azab Allah. Yang pertama, ketika ada kemakmuran masjid. Yang kedua, ketika umat Islamnya berkasih sayang karena Allah. Yang ketiga, al-mustaghfirina fil ashar, ketika umat Islam ini istighfar di waktu syahur, bertobat kepada Allah, minta ampun, minta maaf, merasa banyak salah, mengaku bahwa dirinya lemah, jangan sombong. Allah suka kepada orang yang berserah diri kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang yang tobat. Bangun di waktu sahur, minta ampun, minta maaf. Sehebat apapun kita, banyak dosa kita. Sebanyak apapun amal kita, masih banyak juga salah kita. Nabi sendiri setiap hari tidak kurang istighfar 100 kali sehari. Apalagi kita.
Maka kita diperintahkan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Disuruh kita istighfar, istighfar, istighfar. Terutama di waktu sahur. Insyaallah ketika 3 amal ini wujud di sebuah kampung, saraftu anhumul adab. Aku angkat adab dari mereka. Maka mudah-mudahan kedatangan kita, silaturahmi kita ini menyebabkan datangnya kebaikan pada diri kita dan juga pada masyarakat yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika suasana baik akan datang kebaikan untuk kita. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya suasananya baik? Supaya ada orang-orang yang taat kepada Allah, supaya ada orang-orang yang memakmurkan masjid, supaya ada orang-orang yang berkasih sayang, supaya ada orang yang beristighfar. Caranya bagaimana? Caranya harus dibuat usaha dakwah. Harus ada yang mengajak, harus ada yang melangkah, harus ada yang mengingatkan. Karena konsep daripada Islam dari dulu sampai kiamat sudah ditetapkan oleh Allah bahwa manusia ini perlu adanya peringatan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Manusia ini punya sifat salah dan lupa. Al-insan makhluk khata' wa nisyan. Maka sejak dulu Allah kirim nabi. Nabinya meninggal dunia, diganti lagi nabi yang baru. Nabinya meninggal dunia, kirim lagi nabi yang baru. Terus berpindah dari satu nabi ke nabi berikutnya, nabi berikutnya, nabi berikutnya, sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi Muhammad SAW? Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Tidak mungkin lagi turun nabi setelah beliau. Risalah kenabian sudah ditutup oleh Allah. Maka kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW ini dikaruniai oleh Allah, dihadiahi oleh Allah, dikasih keutamaan oleh Allah untuk melanjutkan, meneruskan, membawa estafet kenabian, menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat. Ini yang diamanahkan Nabi. Untuk ini umat, sehingga umat ini walaupun datangnya belakangan, umurnya pendek-pendek, badannya kecil-kecil, amalannya biasa-biasa saja, tapi Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah, kamu sebaik-baik umat. Masya Allah. Kenapa ukhrijat linnas? Karena kamu dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak orang berbuat baik, mencegah kemungkaran. Inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga surga diharamkan dimasukin umat sebelumnya, sebelum umat Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Maka kemuliaan ini Allah berikan kepada kita yang mengaku diri kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah di samping kita beribadah untuk diri kita, supaya kita tidak rugi, kita sampaikan amanah ini kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Sampai Allah bersumpah wal asri, demi masa. Artinya apa? Allah ingatkan umur kamu pendek. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia dalam keadaan rugi. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman kepada Allah. Cukup iman, tidak cukup. Wa amilus shalihat, harus dibuktikan dengan amal saleh. Cukup sudah ada iman dan amal saleh, belum cukup. Wa tawasau bil haq, harus menyampaikan, saling berwasiat yang hak. Sampaikan kebenaran, sampaikan kebaikan. Cukup, belum cukup juga. Wa tawasau bis sabr, harus sabar. Kalau ada yang enggak suka, sabar. Ada yang marah-marah, sabar. Ada yang menolak, sabar. Ada ujian, sabar. Karena memang seperti itulah sunnatullah. Para nabi itu kekasih Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah. Tapi apa yang mereka dapati ketika mereka berdakwah? Macam-macam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, wallahi laqad udhitu fillah ma lam yudha ahad. Demi Allah, aku Muhammad telah menghadapi penderitaan yang luar biasa
Yang mana tidak akan ada seorang nabi yang mendapati penderitaan lebih daripada penderitaan yang pernah aku alami. Itu Nabi Muhammad. Apakah Allah nggak mampu membela dia? Mampu. Apakah Allah nggak mampu menghancurkan musuh-musuhnya Nabi Muhammad? Sangat mampu. Allah kirim satu malaikat aja habis semua itu. Tapi kenapa Allah biarkan? Allah suka melihat kekasihnya berjuang membela agama Allah. Allah cinta dengan orang-orang yang berjalan mengajak manusia taat kepada Allah. Karena inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita yang singkat ini kita sisihkan waktu. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita dan mengajak saudara-saudara kita untuk sama-sama dekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah niat semua kita ya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyaallah.